Shalom, ya minggu yang luar biasa buat kita semuanya. Hari ini kita boleh bersama-sama ya beribadah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, saudara mengikut Tuhan selama ini, ya saudara telah setia mengikuti Tuhan. Dan kita percaya ketika kita setia tidak akan pernah percuma. Tapi kita selalu ya akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah bangkit bergerak maju. Nah, Bapak Ibu, dalam segala situasi keadaan kita menghadapi tantangan, menghadapi ujian, cobaan, ya masalah, persoalan apapun, ya Tuhan mau supaya setiap kita tidak akan pernah menyerah. Apapun situasinya, apapun keadaannya, orang punya Tuhan tidak boleh menyerah. Tuhan mau supaya kita tetap bergerak maju di tengah-tengah tantangan yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Tujuan Tuhan, perkara-perkara yang indah yang Tuhan telah siapkan buat setiap kita. Saudara, kalau kita tidak bergerak maju, saudaraku, kita tidak akan pernah melihat potensi, kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi, apapun situasinya, kondisinya, kita mau tetap bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Kisah tentang bangsa Israel dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita baca sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Hakim 4 ayat 1 sampai 8. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabias istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak kita, gereja kita, ayo kita mau bangkit. Ya, kita mau bergerak maju. Saudara, tahun 2024 kita berharap bahwa kita akan mengalami satu perubahan yang besar, mengalami terobosan, mengalami mujizat-mujizat, perkara-perkara yang besar. Karena kita berjalan dengan Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dia berkata bangkit. Ya, saudara. Bangkit artinya apa? Artinya kita mau keluar dari zona kenyamanan kita. Ya, ada banyak orang senang tinggal di zona nyamannya. Ada pendeta berkata, ya sudahlah kalau memang dikasih jemaatnya cuma 5 ya sudah nerimo, ya bersyukur sama Tuhan. Memang dikasih jemaatnya cuma 5, saudaraku. Ada orang berkata begitu. Saudara, ada orang mungkin berkata, ya sudah memang saya takdirnya, saya ini rezeki saya sekian ini. Ya, saya ini memang orang sederhana. Ya pokoknya dikasih cuma cukup aja. Saudaraku, nerimo, dah bersyukur segitu. Artinya saudaraku, kalau kita ini saudaraku, Tuhan ingin supaya kita ini jangan cuma sekedar nerimo nasib. Iya, supaya kita jangan cuma terima, oh ya sudah jatahnya segitu. Saudara. Tuhan kasih kita jatah itu tidak terbatas Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Masa kalau kita punya bapak yang kaya luar biasa, punya segala-galanya saudaraku. Masa dia membiarkan kita saudaraku tinggal di rumah yang jelek.
Masa dia akan biarkan kita, saudaraku ya, kerja gagal-gagal terus, saudaraku? Tentu tidak, saudaraku. Dia Tuhan yang kita sembah, dia adalah Bapa yang baik. Dia yang sudah mati berkorban untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang ditebusnya. Agar hidup kita ini mengalami perubahan. Tidak cuma kita selamat nanti mati masuk surga. Tetapi yang ada sekarang ini saudaraku, hidup saudara dan saya pun mengalami perubahan. Karena dikatakan dia yang kaya rela jadi miskin. Saudara, supaya saudara dan saya yang miskin ini jadi kaya. Kita yang sakit dibuat Tuhan menjadi sembuh. Karena dia sudah tanggung sakitnya di atas kayu salib. Saudara, Tuhan mau dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami perubahan, mengalami terobosan, mengalami mukjizat, mengalami perkara besar. Itu adalah kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita terus tinggal di zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita mau jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan bukan jalan aman, ya, tapi jalan dengan Tuhan itu jalan yang penuh dengan tantangan. Karena itu merupakan perjalanan iman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada orang yang berhasil, orang yang sukses itu tetap tinggal di zona nyaman. Saudaraku, orang yang sukses, orang yang berhasil karena dia berani berpetualang. Dia berani, saudaraku, menempuh risiko. Dia berani melakukan perjalanan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu dikatakan bergerak maju. Kenapa kita perlu bergerak maju, saudaraku ya? Karena di depan ya kita maju ke depan, saudaraku, nggak ada maju tapi mundur, nggak ada ke belakang, maju ke belakang nggak ada ya. Maju itu ke depan, menatap ke depan. Karena apa? Di depan di sana ada harapan. Di depan di situ, saudaraku, ada kemenangan. Di depan di situ ada sesuatu yang besar. Tujuan Allah, tujuan yang besar ada di depan. Sebab itu kita nggak perlu kita terus menoleh ke belakang. Masa lalu, yang sudah lalu, itu sudah kita tinggalkan. Di kitab Ayub mengatakan itu seperti air yang lewat berlalu saja. Kita mencarinya sudah tidak menemukannya lagi. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi saudaraku, kita hanya bisa mengubah masa depan kita. Ya, Tuhan mau masa depan kita, masa depan penuh kemenangan. Masa depan yang sangat baik, masa depan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengarahkan mata kita ke depan. Ya, kita tertuju dan kita tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Saudara, dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata lewat Deborah, ya, panggil Barak gitu ya. Dikatakan, Barak, Tuhan berkata, sekarang kamu harus maju, ya. Maju, bergerak maju menghadapi Sisera. Selama ini bangsa Israel mereka ditekan, ya. 20 tahun lamanya mereka ditindas dengan keras oleh Yabin, ya, raja Kanaan, ya, dan panglima perangnya namanya Sisera. Saudara, mereka ditindas dengan keras, mereka hidupnya sengsara, hidupnya miskin, hidupnya menderita. Nah, 20 tahun lamanya. Dan firman Tuhan datang hari itu melewati Deborah, panggil Barak, maju bergerak, ya, untuk apa? Untuk menghadapi Sisera. Dan Tuhan berkata, aku akan membawa Sisera, ya, aku akan menggerakkan Sisera maju berjumpa dengan engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menyerahkan musuh kita itu dalam tangan kita. Musuh tidak berkuasa lagi, musuh tidak boleh terus menekan kehidupan kita, menyengsarakan kehidupan kita. Tapi Tuhan mau, ya, dikatakan, aku akan menyerahkan musuhmu kepadamu. Apa yang menjadi musuh saudara hari ini? Mungkin musuh saudara adalah kemiskinan. Mungkin musuh saudara adalah kegagalan. Mungkin musuh saudara, ya, itu mungkin adalah keluarga saudara. Terus menghadapi persoalan-persoalan, tidak pernah berhenti. Seorang ibu menghadapi masalah, belum masalah suaminya, masalah anaknya, belum menghadapi juga masalah orang tuanya. Saudaraku, belum menghadapi masalah ekonominya, dia menjadi tulang punggungnya. Saya melihat ibu ini, dia begitu susah sebetulnya hidupnya. Tapi dia tetap maju, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, masalah apapun yang kita hadapi, musuh, mungkin itu penyakit saudaraku ya. Kita percaya
bahwa Tuhan telah menyerahkan musuh kita dalam tangan kita. Kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pertolongan Tuhan itu ada waktunya. Saudaraku, dikatakan 20 tahun lamanya. Dan setelah 20 tahun itu Tuhan mendengar, saudaraku, dan Tuhan mulai turun tangan. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Saya percaya ketika saudara mendengar hari ini, ya firman Tuhan ini merupakan waktu Tuhan untuk saudara. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, hari ini saudaraku, ketika saudara mendengar firman-Nya, Tuhan berkata, ini waktu perkenanan, ini waktu penyelamatan, ini waktu aku mendengar, ini waktunya aku menolong engkau. Dan Tuhan berkata, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ketika Deborah mengatakan, Tuhan suruh kamu maju, bergerak maju. Maka apa jawab Barak? Barak berkata, ya kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu tidak maju, aku juga tidak akan maju. Deborah berkata, baik, aku akan maju. Saudara, terkadang untuk kita melakukan sebuah tindakan maju, bergerak maju, kita takut, saudaraku. Barak takut. Dia punya imannya iman yang nunut saja. Ya kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu tidak maju, ya aku tidak maju. Apakah di sini ada iman nunut, Bapak Ibu Saudara? Ya kalau kamu ke gereja, aku ke gereja. Kalau kamu FA, aku FA. Ya kalau kamu enggak, ya aku ya enggak, Saudara. Saya tadi cerita gitu ya. Ya ada suami istri gitu. Kalau diajak doa, suaminya, Pah, ayo Pah doa dulu, nyanyi nyembah Tuhan dulu. Wes kamu aja lah Mah, aku nunut aja. Titip salam aja sama Tuhan. Saudaraku, kok kita titip salam sama Tuhan, emang kita gak bisa sendiri. Emang kita gak mau doa sendiri, saudaraku. Ya, mari kita mau sama-sama. Kita gak ada lagi iman nunut. Setiap kita mau mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, karena dengan kita ini memiliki sebuah hubungan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita akan memiliki sebuah keberanian untuk kita bergerak maju. Firman Tuhan berkata di kitab Ayub, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Nah, seringkali kita takut, saudaraku, kita takut gagal. Ya, baru kepengen mau mulai bisnis. Bilang gini, lah nanti iya kalau berhasil, kalau nggak berhasil gimana? Mau pengen kerja, cuman di angan-angan, nggak kerja-kerja, nggak maju-maju. Karena apa? Bayangannya, pikirannya, udah modal sedikit, dipakai kerja, ya kalau untung, kalau enggak gimana? Nggak jadi kerja. Mau disuruh nginjil, beritakan Injil kabar baik. Loh nanti iya kalau orangnya terima. Lah kalau enggak gimana? Kalau orangnya percaya. Lah kalau enggak percaya gimana? Enggak maju. Doakan orang sakit. Ya nanti kalau sembuh. Lah kalau enggak sembuh gimana? Kalau malah mati? Saudaraku, segala sesuatu itu selalu dipikirkan dari sisi negatifnya. Saudara, yang namanya takut itu sama dengan iman tapi kepada sesuatu yang negatif, saudaraku. Oleh sebab itu apa yang kamu takutkan itu yang akan mendatangi engkau. Takut kalau suaminya selingkuh. Selalu takut. Ya selingkuh tenan. Saudara ya. Takut kalau kerja takut gagal. Ya gagal tenan, saudaraku. Kita mau, saudaraku, kita memulai segala sesuatu, kita bergerak maju itu bukan karena mau kita, tapi kita bergerak maju karena Tuhan.
Kita bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Berarti itu Tuhan. Tuhan yang punya kerja, Tuhan yang perang, ya, Tuhan yang memperjuangkan, itu Tuhan. Nah, sering kali kita takut karena kita melihat diri kita kecil, diri kita nggak berdaya, diri kita nggak mampu, kekuatan kita nggak seberapa. Tapi mari kita mau lihat Tuhan yang berkata, aku yang menyerahkan ke dalam tanganmu. Mari kita lihat Tuhan, melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup. Dia adalah Elohim, Dia pencipta, Dia pembuat mukjizat, Dia yang tidak terbatas, Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Dia yang berperang ganti kita, Dia yang memperjuangkan bagi kita, dan Dia yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, mari kita bangkit dan kita bergerak maju. Jangan kita terus berkutat kepada pemikiran-pemikiran. Kalau kita takut, ya orang mau kepengen dapat jodoh, kepengen menikah. Wah, teman-teman sudah nikah semua, kok ini kok belum nikah-nikah. Ya saudara ya, tapi takut baru PDKT sama cewek sama perempuan. Sudah terus pendekatan terus, saudara ya. Tidak pernah berani ngomong cinta, saudara. Tidak pernah berani ngomong aku suka kamu. Tidak berani, saudara. Berpikirnya apa? Nanti kalau aku ditolak gimana? Dulu aku sudah pernah ditolak cewek. Kalau ini nanti ditolak lagi, muka aku di mana? Akhirnya saudaraku sudah lama PDKT, ternyata dia diambil orang, saudaraku. Kecewa, patah hati lagi. Sampai kapan, saudaraku? Karena apa? Kita melihat diri kita. Ayo kita melihat kepada Tuhan. Dia Tuhan yang menyertai kita. Kita punya keberanian untuk kita ini melangkah. Rumah tangga sudah hancur. Enggak apa-apa. Bapak ibu saudaraku. Apakah kalau sudah terjadi masalah harus bercerai? Saudaraku, tidak. Rumah tangga yang hancur pun bisa dipulihkan menjadi baik kembali. Saudaraku. Punya keberanian membangun kembali. Punya keberanian memaafkan. Punya keberanian untuk percaya lagi. Saudaraku, tapi ada begitu banyak orang dia memilih berkata, ya sudah aku enggak mau. Aku disuruh ngampuni. Ya nanti kalau dia berubah, kalau enggak berubah. Kalau dia selingkuh lagi gimana? Saudaraku, selama kita berpikir yang demikian, kita memiliki iman kepada yang negatif. Saudaraku, kita tidak akan pernah melihat hari yang baik. Kita tidak akan pernah melihat pemulihan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, orang itu bisa salah, orang bisa jatuh, orang bisa melakukan hal yang tidak baik, orang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan berkata, aku menyerahkan musuhmu itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu, ya ceritanya dulu waktu muda menikah, masih muda sekali saudara ya. Minta suaminya kalau makan rewel, ya makannya rewel. Wah udah diusahakan masak, ya ini belum pernah masak, baru menikah, nganten baru, ya belajar masak-masakan suaminya. Tapi ternyata saudaraku suaminya itu rewel. Wah kalau masak rawon itu harus pakai babat, pakai usus. Lalu namanya anak muda ya, anak muda suruh pegang babat, pegang usus tidak bisa. Udah dimasakin, pokoknya tak masakin rawon, pokoknya ini yang terenak ya. Udah tanya resep sama mamanya gitu. Sudah jadi. Mau makan suaminya, wah pikirnya, wah nanti dia makan ini enak ini. Ya masakannya enak, udah kasih yang terbaik. Sudah tahu-tahu suaminya lihat begini, gak ada ususnya, gak ada babatnya. Ditumplak saudaraku, dibuang saudaraku. Saudara dikasih Tuhan dan banyak hal saudaraku, kelakuan yang mungkin tidak cocok gitu. Tapi saudaraku, kita mau melihat semuanya itu bisa berubah. Semuanya bisa menjadi baik. Habis itu selingkuh lagi. Wah saudaraku tambah lagi saudara ya. Orang berkata mungkin sifatnya, wataknya tidak setia lagi. Udah buat apa dipertahankan. Tapi saudaraku, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mau membangun kembali, berjuang lagi, berusaha lagi. Ternyata saudaraku, suaminya berubah menjadi suami yang terbaik, saudaraku.
melayani bersama-sama. Itu bukankah itu sebuah anugerah? Masa depan itu ada. Kemenangan itu ada, harapan itu ada. Oleh sebab itu, jangan ada seorang pun kita menyerah. Tuhan berkata, mari kita bersama-sama, ya, kita mau bergerak maju, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau taat sama Tuhan, ketaatan itu adalah merupakan otoritas. Oleh sebab itu Deborah, dia percaya Tuhan yang suruh maju, saya maju. Karena dia maju karena perintah Tuhan, ada otoritas dalam ketaatan itu. Kalau presiden nyuruh ajudannya, ya, dia memberikan sebuah perintah, lakukan sesuatu. Saudaraku, orang akan menghormati perintah itu, saudaraku. Karena apa? Yang memerintah itu adalah presiden. Ajudannya ini membawa sebuah perintah, itu ada otoritas. Nah, saudara dan saya, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, itu ada sebuah kuasa, ada otoritas di sana. Untuk dapat apa? Apa yang diperintahkan itu enggak sia-sia, saudaraku. Ada sebuah kekuatan kuasa untuk melakukan sesuatu. Musa pada waktu dia dipanggil Tuhan, ya, dulu dia ini tinggal dia di Mesir sebagai diangkat anak raja putri Firaun, ya, ini orang Yahudi. Lalu dia 40 tahun ada di Mesir. Setelah itu karena dia membunuh orang Mesir, dia lari, dia ketemu Sipora, ya, dia ambil mantu Yitro, dia mengembalakan kambing domba Yitro. 40 tahun. Dan pada waktu itu Tuhan menjumpai Musa ini lewat semak belukar yang menyala. Ketika Musa melihat semak belukar yang menyala itu, kata Musa mendekat, dia melihat ada apa itu di situ. Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Lalu Tuhan mulai berkata-kata, Tuhan mulai berbicara kepada Musa, bahwa Musa, aku mengutus engkau supaya engkau memimpin umatku Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau menjumpai Firaun dan katakan bahwa kamu akan membawa umatku ini pergi untuk beribadah kepadaku. Apa yang dikatakan Musa dalam Keluaran 4 ayat 1? Musa berkata begini, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah saudaraku, kita mengalami hal-hal yang sama. Ya, kita selalu bagaimana nanti ya, bagaimana nanti ya. Iya nek iya, iya kalau enggak, saudaraku. Iya kalau percaya, kalau tidak. Musa mengalami hal yang sama, saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mendengarkan segala informasi itu yang menguatkan kita. Jangan informasi yang melemahkan. Jangan kita melihat kepada diri kita sendiri, tapi melihat kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika dikatakan akan masuk ke tanah perjanjian, dikirimlah 12 pengintai. Yang 10 pengintai mayoritas mengatakan kita tidak mungkin maju. Di sana orangnya raksasa. Penduduknya itu makan orang di sana itu. Orang-orang raksasa itu makan orang. Kita kayak belalang, nanti kita ditelan habis di sana. Itu kata 10 pengintai. Dan itu dipercayai oleh semua orang Israel. Sehingga orang Israel ini nangis. Mereka meraung-raung nangis, minta pulang kembali ke Mesir. Kaleb berkata, tidak, kita maju. Kita pasti menang. Karena Tuhan yang menyertai kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Malah dikatakan Kaleb ini mau dilempari batu. Informasi yang negatif itu lebih bisa diterima. Informasi yang negatif lebih bisa meyakinkan. Tapi saudara dan saya, mari kita mau lebih banyak mendengar firman Tuhan, mencari firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kita perkatakan,
Itu yang membangun iman kita. Sebab apa yang kau imani, itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang akan mendorong kita terus akan bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7 tadi dikatakan di sini. Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudaraku, orang sudah takut, saudara ya, orang sudah takut. Tapi Tuhan malah mengatakan, aku akan menggerakkan Sisera yang punya 900 kereta besi. Dengan pasukan-pasukannya itu menuju engkau. Masalah itu menyongsong. Musuh itu datang, didatangkan oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Untuk diserahkan kepada kita. Tapi ketika biasanya kita melihat musuh, melihat persoalan besar yang datang, apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Tuhan, salahku tuh apa? Tuhan, aku udah setia, tapi kok nyatanya aku diperlakukan begini. Tuhan, aku sudah setia, loh kok masalahnya datang seperti ini? Kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Karena kita tidak tahu, saudaraku, bahwa Tuhan bermaksud baik kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan yang buruk, saudara, buat kita anak-anaknya. Dan Tuhan ingin melatih kita menghadapi. Tuhan tidak bilang begini, ya sudah aku akan usir itu musuh ya dari hidupmu. Tapi Tuhan mengajar kita supaya kita menghadapi persoalan, menghadapi musuh. Bagaimana caranya supaya kita berani, supaya kita kuat. Supaya kita ini menang atas persoalan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Bersama-sama biarlah gereja ini kita mau bergerak maju. Iya, ada pekerjaan besar yang Tuhan telah siapkan buat setiap kita. Dan kita percaya, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan buat kita ini. Ada satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama bergerak maju, menuai jiwa. Kita bersama-sama bergerak maju, saudaraku. Pekerjaan-pekerjaan kita yang semakin diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, membuat kita ini punya kesaksian bagi orang lain. Kita bisa bercerita kepada orang lain. Tuhan mau, Tuhan senang memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita memiliki sebuah kecurigaan. Loh Tuhan, kalau dia itu kok enak ya nasibnya, kok enak diberkati. Dia gak punya masalah, gak punya beban. Tuhan, kalau orang lain itu loh Tuhan, kok saya lihat hidupnya damai-damai saja. Ya damai-damai saja wong di gereja dilihat orang, gak tahu nanti di rumah. Iya, berantem juga kita gak tahu. Tiap orang sudah punya masalah sendiri-sendiri. Nah, tapi saudaraku, kita seringkali kita melihat, saudaraku, hanya melihat orang lain. Kita tidak bisa, saudaraku, memahami betapa Tuhan itu ya ingin, saudaraku, mengubah kehidupan saudara dan saya ini. Di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan di sini, kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Saudara, Tuhan berkata, aku akan menyerahkan, dikatakan, kehormatan ini kepada perempuan, maksudnya kepada orang yang percaya. Saudaraku. Dan Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan perempuan. Ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.
Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirba susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinyalah pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Maka waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Saudara, dikatakan apa yang diperintahkan Tuhan, ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, saudaraku. Ketika mereka berperang, dikatakan seluruh tentara Sisera itu tewas dengan mata pedang. Dan Sisera sendiri lari dengan berjalan kaki, saudaraku. Dia tidak berkasut lagi, dia lari dengan berjalan kaki. Lalu sampailah dia dikatakan di kemah Yael. Yael ini dia tinggal di kemah, dia adalah istri Heber. Heber ini disebut teman seperjalanan, orang yang suka jalan-jalan pergi. Nyatanya benar ketika Sisera ada, ya ini teroris datang, suaminya nggak ada di rumah, yang ada cuma Yael saja, istri perempuan. Ini perempuan ini bernama Yael. Dan dikatakan saudaraku, Yael ini saudaraku, dia ini adalah perempuan yang biasa kerja keras. Karena apa? Di Timur Tengah, ya kalau orang itu pasang kemah, harus pasang kemah, patoknya harus sangat kuat-kuat. Sebab kalau tidak, maka dikatakan angin badai itu akan membuat ini kemah ini bisa terbang. Karena angin di Timur Tengah sangat kencang sekali. Oleh sebab itu, inilah yang dilakukan Yael dari kesehariannya. Dia biasa tiap hari pegang patok. Karena kemahnya berpindah-pindah, di mana ada rumput yang banyak di sana. Saudaraku, dia akan pindah lagi dan pindah lagi. Dia biasa hidup berpindah-pindah. Dia biasa memasang patok. Saudaraku, memasang kemah, mancangkan patok itu sendiri, saudaraku. Dan dikatakan di sini, ketika musuh itu datang, Sisera itu datang, dia berkata, "Mari silakan masuk, jangan takut." Lalu Sisera tanpa curiga, ini perempuan sendirian, gak ada sapa-sapa. Disuruh tidur, diselimuti di sana. Dia berkata, "Beri aku sedikit minum air." Dikasihnya susu sama Yael. Saya bayangkan kok Yael gak takut ya. Biasanya perempuan-perempuan, wah sudah dengar itu teroris ini. Wah ini kejam, ini panglima perang Sisera ini. Iya. Yang selama ini menindas bangsanya, menyengsarakan, memiskinkan bangsanya. Takut. Tapi Sisera tidak takut. Yael tidak takut. Bahkan dia nyambut, "Masuk silakan." Dikasih susu. Ditidurkan, dikasih selimut, saudara. Lalu apa yang dilakukan? Orang ini berkata,
Sisera berkata, kamu di depan ya, kalau ada orang tanya apa ada orang di sini, katakan tidak ada. Siap. Maka tidurlah Sisera karena dia begitu lelah. Apa yang terjadi? Maka Yael mengambil patok dan dia mengambil palu. Dan dikatakan mulailah Yael ini menancapkan patok. Dilantakkannya lah palu itu. Tas. Langsung tembus saudara sampai ke tanah. Dan dikatakan matilah orang itu. Matilah Sisera di tangan seorang perempuan. Saya bayangkan kok enggak cari pisau. Kok enggak cari pedang atau tombak. Tapi yang dipakai patok yang biasa tiap harinya dia kerja. Matok untuk kemahnya. Saudaraku, Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan itu kasih kita ini kuasa, otoritas itu sudah ada di tangan kita. Mujizat itu sudah ada di tangan kita. Kuasa kemenangan itu ada di tangan kita. Patok yang biasa digunakan untuk memancangkan kemahnya. Hari itu menjadi senjata yang terampuh untuk membunuh seorang yang namanya Sisera, panglima perang Yabin, raja Kanaan itu. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, saudaraku, dalam hidup saudara dan saya. Terkadang kita memikirkan, wah saya gak bisa berhasil. Karena kalau orang lain sih, dia punya modal banyak. Kalau mau kerja gampang, sukses gampang berhasil. Dia punya orang tua yang ngasih modal. Ya tentu saja dia sukses, dia berhasil. Ya tentu saja rumah tangga bisa damai, bisa sukacita. Oh suaminya baik kok, istrinya baik kok, cara ngomongnya baik. Kita selalu melihat yang tidak ada. Kita mencari yang tidak ada. Kita memiliki sebuah alasan kita tidak berhasil, kita tidak sukses, kita tidak menang. Karena kita tidak mempunyai sesuatu seperti yang orang lain punya. Tapi Tuhan berkata hari ini, mukjizat ada di tangan kita. Otoritas ada di tangan setiap kita. Amin. Amin. Musuh sudah diserahkan dalam tangan kita. Kita melihat apa yang dilakukan Daud. Daud ini dikatakan seorang gembala. Gembala domba. Tiap hari dia kerjanya cuman di padang. Dia bawa umban, batu, tongkat gembala. Dan dia biasa menghadapi binatang buas. Biasa menghadapi serigala. Biasa menghadapi singa. Dia sendirian. Gak ada siapa-siapa. Cuma dia dengan Tuhan. Yang membuat dia menjadi terlatih. Dia menjadi terbiasa. Oleh sebab itu ketika Goliat mengolok-olok, menantang barisan Israel, tidak ada seorang pun yang berani. Saul pun takut sembunyi. Semua Israel takut, gemetar menghadapi tantangan daripada Goliat. Siapa yang berani maju? Yang menang, yang kalah akan jadi budaknya. Gak ada yang berani, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud ini, dia yang dari padang, dia gak pernah dilatih perang. Dia gak pernah tahu cara perang. Tapi ketika dia melihat Goliat, keberaniannya menghadapi serigala, keberaniannya menghadapi singa, muncul saudara. Dia gak takut lagi. Dia akan menghadapi itu dan dia berkata kepada Saul, jangan seorang pun takut, hambamu akan membunuh raksasa itu, Goliat itu. Yang menghina barisan Israel, menghina Allah yang hidup. Saudaraku, maka apa yang kata Saul? Mana mungkin kamu ini masih imut-imut, gak tahu apa-apa. Dia itu udah terlatih perang dari mudanya. Jangan khawatir, Daud berkata. Jangan khawatir Tuhan.
karena hambamu ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang terkam anak domba, maka dia berkata, maka aku akan mengejarnya, aku akan menghajarnya, dan aku akan melepaskan anak domba itu. Kalau dia menyerang aku, maka aku akan pegang janggutnya, aku akan hajar dia, dan aku akan membunuhnya. Daud berkata, singa ketemu aku, singanya mati. Beruang ketemu sama beruang, beruangnya yang mati. Padahal yang semestinya, yang sewajarnya, manusia ketemu singa, manusianya mati. Manusia ketemu beruang, manusianya yang mati. Tapi dia berkata, ketemu singa, singanya mati. Ketemu beruang, beruangnya yang mati. Hamba ini sudah biasa. Saudaraku, yang namanya sudah biasa, ini membuat kita berani. Saudara, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin melatih Bapak Ibu Saudara menjadi biasa menghadapi persoalan, biasa menghadapi masalah. Supaya kita ini punya keberanian yang terus makin bertambah, terlatih. Saudaraku, satu saat nanti menghadapi Goliat, Daud tidak takut lagi. Lalu apa yang dilakukan Daud menghadapi Goliat? Dia berkata, yang dibawa senjatanya, dia dikatakan, aku enggak bawa tombak, pedang atau lembing. Aku mendatangi Goliat bukan dengan tombak, ya, pedang atau lembing. Tapi aku mendatangi Goliat itu dengan nama Tuhan. Yang dia bawa apa? Tongkat gembala. Apalagi umban. Apa? Batu kali, saudaraku. Yang dia bawa cuman itu aja. Karena dikasih sama Saul baju zirah, ketopong, malah gak bisa jalan. Dibawain tombak, kebesaran tombaknya gak kuat ngangkat. Saudara, orang yang sudah terbiasa, ketika Goliat, dia melihat Goliat, dikatakan mengolok-olok, dia mendatangi Goliat. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan mayatmu akan dimakan burung. Saudaraku dikasih Tuhan, Goliat merasa diperolokkan. Ya, loh, mang aku ini anjing, kamu datang bawa pentong, bawa tongkat. Karena Daud gak perlu bawa senjata yang lain. Yang dia punya senjatanya adalah tongkat itu. Yang biasa membimbing gembalanya, mengarahkan gembalanya, menjaga, ya, melindungi domba-dombanya itu dengan tongkat itu. Dan dia mendatangi di sana dan dikatakan Daud hanya mengambil satu batu dan mengumbannya. Maka dikatakan batu itu nancep di dahinya, terbenam di dahinya Goliat, dan Goliat itu jatuh rebah ke tanah. Diambilnya pedangnya Goliat, dipotongnya kepalanya Goliat. Mati saat itu, saudaraku. Bukan dengan pedang, tombak atau lembing, tapi hanya dengan umban yang biasa dia pakai, saudaraku. Satu lagi, saudaraku, Musa. Ketika Musa ini diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel, Musa berkata, bagaimana nanti kalau mereka enggak percaya? Tuhan berkata begini, Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dia juga gembala, saudara, ya. Yang dibawa itu tongkat, cuma tongkat. Dan Tuhan berkata, ayat yang ke-17 Keluaran 4. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat-mujizat. Tongkat dilempar jadi ular, ya saudaraku. Dan 10 tulah Mesir, ya, dilakukan, air menjadi darah, debu, saudaraku, menjadi nyamuk. Dan dikatakan tongkat itu juga yang membelah laut Teberau. Tongkat itu juga yang dipakai untuk
berbicara kepada gunung batu dan mengeluarkan air untuk minum umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita percaya Tuhan yang memanggil setiap kita untuk kita bergerak maju. Kita mau menatap kepada Tuhan yang besar. Tuhan berkata, aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Berarti Tuhan sendiri yang akan mengerjakan bagi kita. Bagian kita taat, kita melangkah, kita maju. Sambil kita menatap ke depan. Kita melihat di depan ada harapan, di depan ada kemenangan, di depan ada keberhasilan, di depan ada pemulihan. Di depan ada di situ ada mimpi kita di sana. Dan kita mau berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, kita jangan takut, jangan khawatir apapun juga. Karena Tuhan berkata, mujizat itu sudah ada di tangan kita. Apa yang di tanganmu sekarang ini, Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang mustahil dengan apa yang ada dalam hidupmu ini, saudaraku. Hari ini, saudara, mungkin kita punya pekerjaan-pekerjaan yang kita pikir, wah itu pekerjaan yang sederhana ya, saudaraku. Saya itu lihat di YouTube ya, saudara. Viral orang jual rujak cingur. Rujak cingur termahal 60.000 di pinggir kali. Viral, saudaraku ya. Ceritanya orang ini dia jual rujak cingur. Memang mahal, 60.000 satu porsi. Ada orang-orang datang, saudaraku, ada satu mobil, ada 4 orang laki-laki makan di situ. Bu, pesan 4, berapa rujak cingurnya? 60.000. Nah, sudah habis makan, dibuatkan habis makan, lalu tanya, berapa Bu bayarnya? 320, kaget. Kok 320? Katanya 60.000. Satu 60.000. 4 320. Wah, saudaraku, dia kaget. Ada rujak cingur semahal ini di pinggir kali jualannya. Lalu dengan mangkel, saudaraku, dia bayar, saudaraku. Tapi habis itu dia viralkan, saudaraku. Diviralkan rujak cingur termahal di pinggir kali. Itu cingurnya bakule gitu, saudaraku ya. Lah itu diviralkan, saudaraku, dia jengkel gitu, saudaraku. Bahkan itu barang-barangnya yang ada di situ abraknya dilempar, dibuang di kali, saudaraku. Anaknya bilang gitu, Bu, udah Bu, nggak usah jualan lagi Bu. Ya, ini loh diviralkan, orang marah-marah, rujak cingurnya mahal. Tapi ibu ini berkata, enggak, ibu harus tetap jualan. Nanti ayah bagaimana? Ayah itu perlu cuci darah seminggu 3 kali. Pakai BPJS, tapi masih ada obat-obat yang harus dibayar, beli sendiri. Ibu harus tetap jualan, saudaraku. Maka dikatakan diambil lagi barang-barangnya yang dibuang itu, saudaraku. Dia dasar lagi, jualan lagi, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Diviralkan rujak cingur termahal, saudaraku ya. Ternyata yang datang mobil-mobilan, saudaraku. Bahkan orang-orang dari luar kota, dari Jakarta, dari mana-mana juga datang, saudaraku. Penasaran makan rujak cingur termahal, saudara. Kemarin, saudaraku, saya lihat di wawancara hitam putih, saudara ya. Ditanya, Bu, sekarang setelah diviralkan itu, omsetnya berapa? Sekarang kalau beli cingurnya itu 40 sampai 50 kilo sehari. Omsetnya dapatnya Bu, berapa dapatnya? Dapatnya 7 juta sampai 10 juta. Itu jualan rujak, Bapak Ibu Saudaraku. Gajinya berarti sudah sebulannya 300 juta. Itu duit, saudara ya. Duit banyak, saudaraku. Itu gajinya apa? Mungkin gaji menteri atau apa ya, saudara. 300 juta. Bakal rujak. Senjatanya dia apa? Ulek-ulek, saudara. Senjatanya cuman ulek-ulek. Yael senjatanya cuman patok. Daud senjatanya cuman umban dan batu kali. Musa senjatanya cuma tongkat. Yang sederhana di tangan saudara. Yang diurapi oleh Tuhan.
Yang mau jalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Maju, terus bergerak maju. Masalah boleh datang, melayani terus. Masalah boleh datang, tetap setia pada Tuhan. Masalah boleh datang, kerjakan lebih baik lagi. Bisnisnya diperbaiki lebih lagi. Masalah datang, berusahalah, berjuanglah. Untuk apa? Membangun rumah tangga lebih baik. Yang harmonis, yang bahagia, saling membahagiakan. Semuanya akan bisa berubah. Otoritas itu ada di tangan kita. Mukjizat itu sudah ada di tangan kita. Tuhan berkata, aku telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudaraku, hari ini kita semua terima firman ini, kita siap untuk kita berubah, mengalami perubahan. Dan kita pasti saudaraku akan melihat hari-hari yang baik. Ya, masa depan yang luar biasa, masa depan yang sungguh sangat indah saudaraku, Tuhan sediakan buat kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin.